Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini aku mau menyaring wanita-wanita yang baru pertama kali seks atau baru malam pertama. Kalian pernah penasaran nggak sih apa sih yang terjadi sama tubuh kita, para wanita ini ketika pertama kali seks? Banyak yang mikir, terutama buat kalian yang nggak punya kelamin wanita ya, yang punyanya manuk doang gitu mikirnya, oh sakit, seneng, sedih, gantung pengalaman dan situasinya kan. Atau mungkin enak, bergairah, memorable, dan sebagainya. Padahal ada rentetan biologis dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika cewek pertama kali nge-seks. Jadi hari ini kita akan bedah ada 4 fase di tubuh cewek ketika mereka pertama kali nge-seks. Tapi ada satu hal yang bikin aku gemes, yaitu mitos tes keperawanan cewek. Sejujurnya aku aneh ya. Dulu waktu aku SMA itu banyak banget yang teman-temanku gitu mau daftar jadi polisi gitu kan. Terus harus ada cek keperawanan atau daftar jadi tentara atau masuk instansi pemerintahan lah. Pokoknya bukan swasta yang harus ada cek keperawanan, dan kalau nggak perawan nggak boleh masuk. Kalau perawan juga belum tentu masuk. Tapi harus ada tes keperawanan. Nah itu agak aneh tuh menurutku, karena nggak ada korelasinya sama pekerjaan mereka. Apa coba korelasinya? Dan cek keperawanan ini itu seringkali dipakai buat menghakimi wanita. Dipakainya bukan cuman oleh instansi, tapi oleh mertua, oleh laki-laki, oleh pacar, calon suami, gatel. Jadi hari ini kita luruskan bareng-bareng. Tapi sebelum kita membahas mitos-mitos kegatelan itu, tadi aku mau nyebutin ada 4 fase biologis yang terjadi di tubuhmu ketika kamu pertama kali nge-seks. Fase yang pertama itu lebih ke gairah. Di sini jantungmu tuh mulai dak-dikduk. Ya kalau di sini tuh udah mulai 100 sekian lah. Kalau biasa kan sekitar 80-90 gitu ya, udah mulai 110, 120 gitu. Makin lama makin kenceng. Dan di situ paru-parumu ingin kayak pengen oksigen yang lebih banyak. Akhirnya membuat nafasmu makin keras dan makin cepat. Terus kulitmu juga akan terlihat, bukan berubah jadi merah kayak orang alergi, nggak, terlihat kayak menus-menus, lebih pink. Berikut juga area-area yang lebih sensitif kayak puting, klitoris, area-area di sekitar kemaluan gitu tuh lebih menggelap. Karena apa? Karena aliran darahnya tuh berfokus ke area-area tersebut yang sensitif. Dan biasanya lebih tegang atau lebih kayak membengkak, bukan bentol, bukan bengkak kayak digigit serangga atau patah tulang, enggak, tapi kayak lebih kenceng dan lebih berisi padat gitu. Terus mukamu jadi lebih glowing, ini bukan karena skincare ya, ini karena reaksi pembuluh darahnya, karena dia membesar dan sirkulasinya cepat. Masuk fase kedua, udah aliran darahmu makin kenceng dan berpusat di beberapa titik di tubuhmu. Nanti secara alami vagina akan mengeluarkan pelumas alaminya. Itu kenapa aliran darahnya makin kenceng dan di area genitalmu, di area vagina atau kemaluanmu itu kadang ada yang reaksinya dia menggelap, agak ke ungu atau agak ke pink tapi lebih gelap, dan itu normal. Itu bisa kembali lagi seperti semula. Berikut juga tadi yang aku bilang mukamu tiba-tiba glowing, nah itu bisa kembali seperti semula aja gitu. Ini bukan menandakan kamu menjadi liar atau kamu berubah jadi Ultraman, enggak. Ini menandakan bahwa tubuhmu itu lagi berfungsi sebagai semestinya. Lalu sampailah kepada fase yang ketiga, yaitu fase klimaksnya. Jadi ini adalah puncak dari semua ketegangan tadi. Otot vaginamu bakalan mengencang, dan yang paling asik adalah ada lonjakan hormon-hormon tertentu. Oksitosin, bahagia, kelekatan. Itu kenapa ketika setelah seks dengan pasangan yang dicintai, dengan suami kita, orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, orang yang bikin kita nafsu tiap hari ngelihat dia ngapain aja gitu ya, walaupun gak usah buka celana atau telanjang gitu kan. Itu kenapa setelah nge-seks kita biasanya rasanya pengen nempel terus, pengen dipeluk, pengen ngusel-ngusel, pengen bubuk bareng dan sebagainya. Atau mungkin ada yang saking nyamannya bisa jadi ngantuk berat. Fase terakhir adalah fase dimana semuanya itu kembali ke settingan normal. Yang tadinya tiba-tiba glowing atau memerah balik ke normal lagi, yang tiba-tiba tadi nenennya kalau misalnya kalian pegang tuh kayak lebih berisi, tiba-tiba ya seperti biasa lagi. Warnanya berubah, yang tadinya kayak manteng-manteng agak menggelap tiba-tiba berubah seperti biasa lagi. Dan di fase ini banyak cewek yang akhirnya lebih rileks lagi terus, atau mungkin malah ngantuk berat. Penting buat kalian tahu kalau segala perubahan fisik yang terjadi ketika kita sedang nge-seks itu nggak terjadi permanen. Jadi perubahan fisik itu akan kembali ke setelan normal ketika udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tes perawanan yang tadi tak bahas di awal. Kita manusia ini, wanita ini lahir itu kita punya himen atau selaput darah itu tadi, dan bentuknya itu macam-macam. Buat kalian jangan pernah nganggep kalau himen atau selaput darah itu tadi itu bentuknya bener-bener rapet kayak plastik, nggak ada rongganya, nggak ada pori-porinya. Cuk, tak kandani kalau misalnya itu rapet kayak plastik, kita nggak bisa mens, kita nggak pernah keputihan, kita nggak bisa mens ya karena itu nutup. Bahkan kalau misalnya ada orang terlahir dengan himennya yang rapet bener-bener nggak ada rongga sama sekali, ya
harus disobek. Kita lahir dengan, kalian searching deh di Google. Atau kalian tanya dokter Objin, tolong dokter Objin bukan dukun. Himen atau selaput darahnya itu bentuknya macam-macam. Ada yang kalau misalnya dimasukin itu nggak robek, bahkan cuma melebar doang. Jadi awalnya bentuknya udah ada lubangnya gini, terus dia melebar ketika dimasukin jadi nggak berdarah. Itu kenapa ada beberapa orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual dengan apapun, siapapun, dengan cara apapun, terus melakukannya pertama kali tidak berdarah. Karena himennya itu bentuknya tuh melingkari pinggir-pinggirannya. Jadi begitu dimasukin, benda yang seharusnya itu dia melebar ke samping. Ada juga yang bentuknya kayak jaring. Jadi bolong-bolong gitu, bolong-bolongnya ada yang kecil, ada yang besar. Jadi banyak masyarakat yang salah paham. Masyarakat tuh ngira kalau orang belum pernah seks, terus habis itu seks, itu pasti akan pecah perawan. Belum tentu. Dan banyak orang yang belum paham kalau himen atau yang kalian biasa sebut itu selaput darah itu bisa merenggang, bisa melebar karena olahraga ekstrim. Sepeda, downhill, motocross, yang freestyle, atau mungkin karena kecelakaan, atau olahraga, split, ballet, apapun itu deh. Segala macam olahraga yang melibatkan tentang elastisitas. Jadi menilai kesucian seorang wanita, kemurnian seorang wanita hanya karena si selaput darah itu tadi, menurutku adalah sebuah ketololan yang dibuat-buat. Terus kalau ada tes keperawanan, masukin 2 jari, akalnya piye? Menurutku itu cuma bikin trauma psikologis. Besar dari sebuah hubungan yang sehat dan bagus dan bisa dibawa ke pernikahan itu adalah komunikasi yang terbuka. Bukan cuma kejujuran tapi keterbukaan. Jadi menurutku keperawanan bukan satu-satunya tolok ukur untuk wanita ini bisa dijadikan istri atau enggak. Bedanya keterbukaan sama kejujuran apa? Contoh, ini contoh di aku ya. Aku mau pergi, izin suami. Sayang, aku hari ini ada rencana. Jadi belum mutusin nih pergi apa enggak. Ada rencana untuk ketemu sama temanku, sama Siska. Kenapa Siska sih namanya? Aku mau ketemu sama Siska, tempatnya di sini. Nanti sama ini, Siska bawa ini. Kayaknya mulainya sekitar segini, nanti aku pulang sekitar segini, naik ini. Itu keterbukaan, menjelaskan semuanya tanpa harus ditanya, tanpa harus dikorek-korek. Kalau kejujuran, ya jujur aja. Kalau ditanya, jawab jujur. Kalau nggak ditanya, nggak usah ngomong. Paham kan bedanya? Jadi, tanda hubunganmu sehat atau nggak bagus untuk dibawa ke jenjang pernikahan bukan tes keperawanan. Minimal kalian yang nonton kontenku atau kalian penonton setiaku, penonton lamaku, mudeng tentang konsep ini. Please, udah 2026. Makasih udah nonton informasi yang mengedukasi hari ini. See you on the next video. Bye!